berbuat saat ulangan tugas kamu melihat jawaban sebelahmu. Apa benar kamu mencontek? Benar, Bu. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak, Nak? Tidak baik, Bu. Baik, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Bu Guru juga pernah berbuat salah. Kamu pun juga begitu dengan mencontek tadi, kamu juga berbuat salah. Tapi di sini Bu Lilin tidak mencari siapa yang salah. Bu Guru mau membantu mencari solusi supaya kamu tidak mencontek lagi. Baik, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa tadi kamu mencontek. Coba ceritakan sama Bu Lilin. Tadi malam tidak sempat belajar, Bu. Saya kasih main HP. Pasti seru ya main HP sampai tidak belajar. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Iya, Bu, harus jujur dalam perbuatan. Baik, kalau mencontek itu perbuatan yang jujur atau tidak? Tidak, Bu. Kamu yakin tidak? Kalau jujur itu baik untuk kita. Yakin, Bu. Kalau kamu yakin, nah sekarang kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya tidak mencontek lagi? Belajar, Bu, mengerjakan semuanya dan berdoa. Sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan supaya tidak mencontek lagi. Lalu kapan kamu akan mulainya? Mulai hari ini, Bu. Baik, berarti mulai hari ini kamu akan belajar mengerjakan ulangan sendiri semampunya, berdoa pada Allah dan tidak mencontek lagi ya. Iya, Bu. Bu Guru yakin kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Semangat ya, Lip. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Rizal. Kamu tahu kenapa Bu Lilin panggil ke sini? Tahu, Bu, tadi saya datang terlambat. Tadi kamu berangkat sekolah jam berapa, Nak? Kamu tahu sekolah masuknya jam berapa? Jam 7, Bu. Jam 7. Baik, terlambat sekolah itu perbuatan yang baik atau salah, Nak? Salah, Bu. Salah. Baik, setiap manusia pernah berbuat salah, termasuk Bu Lilin juga pernah berbuat salah. Tapi di sini Bu Guru tidak mencari siapa yang salah. Bu Guru akan memberi solusi kamu supaya tidak terlambat lagi. Iya, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai terlambat. Coba ceritakan sama Bu Lilin. Saya bangun kesiangan, Bu. Tadi malam saya nonton TV sampai larut malam. Kamu pas sampai larut malam. Oh, karena kamu nonton TV sampai larut malam, jadi kamu kesiangan bangunnya. Pasti menyenangkan ya. Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Iya, Bu. Ingat. Menghargai waktu dengan tidak terlambat berangkat sekolah. Iya. Kalau seperti itu, apa kira-kira yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya harus tidur lebih awal, Bu. Bisa pasang alarm supaya saya bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat lagi. Bagus. Lalu kapan kamu akan memulainya? Mulai malam ini, Bu. Baik, Bu Guru yakin kamu anak yang baik. Bu Guru harap besok kamu tidak terlambat lagi ya. Baik, Bu. Izin berpulang kepada Bu Guru untuk pada siang ini saya selaku pengacara dan moderator izin untuk berdiri di sini dan kalau berjalan silakan acara. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kerangka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 yang ada dibawakan oleh Ibu Yuli Puji Utami SPD SPD 4 Gabungan. Untuk tidak lama-lama, baiklah saya bacakan susunan acaranya pada kesempatan ini. Susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif
calon guru penggerak angkatan 10 SDN Pajak Pusat Sabtu 8 Juni 2024. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, Ibu kepala sekolah yang terhormat, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah membukanya. Untuk yang kedua, acara doa. Untuk doa, mohon izin Ibu, saya akan bawakan. Mudah-mudahan dengan doa ini nanti acara siang ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna wa warzuqna wa shukran wa ikrana wa ikrana wa siyamana wa sakatana wa sunatana wa amana wa Allahumma ins'alika sanna bidin wa sasana syana bidin wa barakatuh bidin wa taqabbal wa rahmatan wa rahmatan Allahumma amin amin sallallahu wa sallam. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan rahmat, hidayah, inayah pagi hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Lili Puji Utami, guru SDN Pajak Pusat. Mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan ya Allah, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kelancaran, dan mudah-mudahan pada kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi SDN Pajak Pusat, bagi Bapak Ibu guru semua, dan utamanya peserta didik murid-murid SDN Pajak Pusat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan karunia-Mu, saya bermunajat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan acara klasifikasi budaya positif ini lebih meningkatkan, lebih menyemangatkan, lebih menjadi berkeberhasilan bagi SDN Pajak Pusat. Dengan rahmat-Mu dan karunia-Mu saya memohon, dan mudah-mudahan Engkau mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan acara pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menuju acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Pajak Pusat kepada beliau Ibu Sri Wijiati
sarjana pendidikan, waktu kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hingga pada siang ini masih memberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan seminar oleh Ibu Lilin selaku calon guru penggerak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tak tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, puja dan puji syukurnya serta salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dalam rangka seminar diseminasi budaya positif oleh Bu Lilin selaku calon guru penggerak untuk guru SDN 4 Pusat, dan mudah-mudahan dengan adanya seminar ini nanti bisa memberikan manfaat, memberikan dampak yang positif kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, juga kepada anak didik kita. Juga akan memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu guru untuk senantiasa berusaha untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya Bapak dan Ibu guru sukses berhasil seperti Bu Lilin. Namun perlu saya sampaikan dengan adanya guru penggerak, saya minta kepada Bu Lilin bisa memberikan dampak yang positif, memberi motivasi kepada teman-teman, dan saya pesan jangan pelit ilmu, dalam arti apabila ada perubahan atau ada informasi terbaru, monggo teman-teman juga ditulari lagi sehingga nantinya juga bisa bermanfaat untuk kemajuan anak didik, juga kemajuan SD kita. Dan mudah-mudahan juga untuk seminar diseminasi budaya positif ini nanti juga Bu Lilin mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang sudah diterima selama menjadi calon guru penggerak. Sekali lagi monggo kita bekerja sama, dan mudah-mudahan Bu Lilin juga tidak hanya menggerakkan dirinya sendiri, namun juga bisa menggerakkan teman-teman agar lebih maju untuk berkolaborasi bersama-sama demi kemajuan negeri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan membawa dampak yang positif dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada SD kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici, Bu Kepala Sekolah. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Bu Kepala Sekolah dengan kita sebagai warga SDN 4 Pusat, Kecamatan Jati, Kabupaten Jura, turut berbangga, turut bersenang karena dari rekan kita ada yang menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa sampai lolos jadi guru penggerak. Demikian Ibu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang mana ada beberapa hal yang beliau sampaikan, yaitu hubungannya dengan motivasi kepada Bu Lilin, juga motivasi kepada Bapak dan Ibu guru semua, serta untuk menularkan ilmu pengalaman yang didapat dari
bisa menular pada Bapak Ibu guru yang lain dapat ikut CGP sampai lolos jadi guru bergerak. Allahumma amin. Terima kasih Guru Kepala Sekolah. Menginjak acara yang selanjutnya yang inti yang kita tunggu-tunggu penularannya. Apa itu nanti diseminasi budaya positif, pengertiannya bagaimana, seluk-beluknya bagaimana, nanti trik-triknya bagaimana, kita akan simak bersama dengan pemaparannya dari Ibu Lilin Puji-Utami. Untuk itu kepada beliau Ibu Lilin Puji-Utami selaku calon guru bergerak dan sebagai pembawa materi diseminasi budaya positif calon guru bergerak angkatan 10 SDN 4 Gabusan tahun 2024, saya persilakan. Monggo Bu. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 4 Gabusan, Ibu Teguh Sri Ujiati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN 4 Gabusan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah berkenan hadir dalam undangan diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum saya mulai memaparkan materi diseminasi budaya positif, saya akan coba tanya satu-satu untuk motivasi hari ini. Saya ingin tahu sebelum datang di ruangan ini, pasti semua Bapak Ibu guru mempunyai satu motivasi. Saya coba dari pembawa acara dulu, Pak Adi Sunarwo. Apa motivasi untuk hari ini Pak Adi? Oh sebentar Pak Adi, untuk Ibu Kepala Sekolah dulu. Oh iya. Siap. Ibu Kepala Sekolah dulu. Monggo Ibu, motivasi untuk hari ini, kata-kata hari ini apa Ibu? Semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Iya. Semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Monggo Pak Adi. Kata hari ini untuk saya sehat jos. Alhamdulillah sehat jos. Itu yang penting sehat ya Pak Adi ya. Iya. Iya. Ayo Pak Purnomo, motivasi untuk hari ini. Berjuang terus. Berjuang dalam hal apa Pak? Dalam segala hal, katanya berjuang untuk mendapatkan jodoh. Monggo untuk Bu Indah dan Mening, motivasi hari ini. Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Yang penting apapun keadaannya kita harus tetap semangat. Bu Eni, monggo. Menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Monggo Bu Nur. Kata-kata hari ini tetap semangat untuk kita semua dan kedepannya Bu Lili bisa menerapkan
ilmunya kepada kita semua yang belum menjadi guru penggerak ini. Amin. Semoga bisa menularkan ke teman-teman yang lain ya Bu. Doanya. Monggo Bu Dina. Kata-kata hari ini belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati. Belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati. Monggo Pak Andi. Jangan lagi berkata indah pada waktunya. Oh, Sebab indah lagi kemana? Indah pada waktunya. Ini Bapak, kata-kata hari ini adalah kesempatan untuk membuat perbedaan. Iya. Sudah Bu? Sudah. Kata-kata hari ini kesempatan untuk membuat perbedaan. Maksudnya apa Bu? Oh, harus berbeda dengan dari sebelumnya ya. Buang ayo ngomong akan cerita-cerita mawon. Ayo. Apa kata-kata hari ini? Tetap berbuat baik. Walaupun sudah disakiti ya Bu anak. Iya, terima kasih untuk kata-kata hari ini sangat luar biasa. Semuanya kata-kata hari ini berbeda. Pokoknya itu harus membuat kita semakin semangat untuk mengikuti hal-hal baru, mengikuti perkembangan zaman ya. Terima kasih untuk perkenalkan. Saya Bu Lilin Puji Utami dari SDN 4 Gabusan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini sebagai berikut. Di sini saya juga punya ice breaking sebentar biar tidak ngantuk. Ini ada lagu anti bullying yang nadanya di sini senang, di sana senang. Berarti sudah bisa semua nggih untuk nadanya. Silakan kita sama-sama. Enaknya berdiri atau duduk ya? Enak semua. Tapi enaknya kok lebih enaknya apa ya Pak Adi? Berdiri ya Pak? Senang berdiri. Oh iya, ayo Pak Adi berdiri Pak Adi. Ayo berdiri. Ayo berdiri dulu. Saya dimulai guys. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong-menolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong-menolong dengan teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong-menolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong-menolong dengan teman. Terima kasih. Pak Andi jadi semangat ya Pak ya. Disuruh berdiri langsung semangat. Biasanya disuruh berdiri males. Hari ini semangat Pak Andi. Oke, terima kasih.
Kita lanjut menginjak ke materi ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru, hukuman ini yang bisa memotivasi anak yang mana? Ada tidak? 2. Memberi penghargaan. Contohnya apa Pak Andi? Memberi penghargaan, misalnya dikasih ujian, ucapan ya kamu pintar nak ya Pak ya. Tapi itu juga ada tidak baiknya Pak. Kalau pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca, itu bagus tidak Pak? Iya, karena anak juga ada yang belum bisa membaca. Terus membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, kita lanjut lagi. Topik dalam diseminasi budaya positif modul 1.4. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5. Posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Ini Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa merujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ini misalnya Bapak Ibu disuruh mengepal tangannya. Otomatis yang dikepal itu hal yang istimewa. Yang di kepala itu, apakah ibu mau membukanya? Tidak. Kalau belum tahu Bu Yuli, ini Bu Yuli ya, Bu Yuli dulu. Misalnya disuruh mengepal, apa yang kira-kira di kepala itu Bu? Yang di kepala. Yang di dalam kepala yang tidak boleh, walaupun langsung sudah berusaha merayu, sudah berusaha menyuap, membujuk, tapi jenang buka betul kepala tangan. Yang mau minta tak suruh dia. Saya beri. Iya. Diberi atau tidak itu tergantung orangnya. Iya tergantung. Iya kalau beri berarti dipertahankan. Kalau boleh tahu kepalanya itu isinya apa Bu? Berarti sepemikiran saya. Uang ya. Bu Dina, kalau boleh tahu kepala yang ibu pikirkan itu apa Bu? Jodoh. Jodoh. Ya Bu Dina. Nama jodoh. Apa Bu? Sesuatu yang pastinya berharga
ya Bu? Iya. Berarti kepala itu boleh dibuka tidak Bu? Tidak, walaupun dikasih uang. Tidak. Tidak. Pak Pur mau? Iya, kepala itu berharga. Tidak boleh sembarangan dibuka oleh orang lain. Karena itu merupakan rahasia kita sendiri. Kita coba alternatif jawabannya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang nomor 1 ini berarti jika B membuka kepalan Anda, Bu Yuli tadi tidak boleh katanya, punya alasan sendiri. Yang harus membuka saya sendiri. Kemudian apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Tadi Bu Yuli sudah menjawab, yang bisa membuka itu dan menutup saya sendiri, diri kita sendiri. Walaupun sudah diiming-imingi apa tadi, dibujuk, dirayu, disuap, nek Pak Pur saya tidak tahu, tergoyang tidak itu malu kami kok, bapak ya, saking kita lanjut. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka, kemudian ada yang tetap bertahan menutup kepala tangannya, kemudian yang pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan merekanya. Ini jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol, tidak orang lain atas kepala tangan kita sendiri. Kita yang harus mempertahankan sendiri, tidak orang lain. Soalnya Pak, ini rahasia kita sendiri, bukan rahasia orang lain. Makanya kita harus bisa mempertahankannya sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Kalau memang kepala itu harus waktunya dibuka, ya kudu dibuka, ojo diunggah kepala terus. Nah, waktunya dibuka. Kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian lagi stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya kita atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bisa mengontrol orang lain, bisa, itu masuknya berarti di stimulus respon. Kalau kita mengontrol diri sendiri, itu berarti teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini berarti kalau kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Untuk orang lain, dia bisa mengontrol dirinya sendiri juga. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, dipaksa. Kalau teori kontrol, kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita lanjut. Disiplin positif. Ini teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku teori motivasi itu ada untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nilai kebajikan universalnya yaitu keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum, kemudian 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Untuk segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, penguasaan kasih sayang, rasa diterima dan kesenangan dan kebebasan. Makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Adapun dari sini definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika itu jarwanya ora mung lepasing pamrih, ing uga kuat kuwasa amandiri priyaga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Salam, ini kayaknya udah ngantuk ya. Kita salam guru penggerak dulu ya, nanti tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Biar tidak ngantuk. Ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Seperti ojo menggerakkan terus Pak ya. Sekali-kali yang tergerak kalau bergerak, ojo njaluk menggerakkan lagi ya Pak. Ya, enggak itu dulu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Ya. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini ada lagunya ya Bu, supaya anak-anak bisa cepat tahu, cepat ngapal. Bapak Ibu ada yang bisa lagunya? Profil pelajar Pancasila. Beda bisa? Ini kayaknya bisa, pernah nyanyi. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Sakit? Monggo kita nyanyi dulu biar tidak ngantuk. Linda bisa guru kelas 1 itu biasanya nyanyi apa saja bisa ya Bu? Ayo Bu. Ayo kita sama-sama saja ya Pak ya. Coba 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini nyanyinya bebas Bu, terserah. Yang penting nanti anak-anak cepat hafal. Karena kalau dengan lagu, anak-anak itu biasanya cepat hafalnya Bu, daripada disuruh menghafal satu-satu. Iya apa tidak Bu? Iya. Kemudian yang kedua, sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi eksternal, ada 2 ya Bu. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau restitusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur? Mungkin pembuatan biasanya pada ditegur ya, ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, menghargai Anda sendiri sebagai teladan karena Anda dipercaya oleh murid Anda. Kemudian tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Ini kalau saya coba tanya ya, Bunda biasanya datang di kelas tepat waktu atau telat Bu? Itu karena apa Bu? Pengen dicari apa itu namanya? Takut ditegur oleh kepala sekolah, dan saya Bu, atau pengen dapat penghargaan dari kepala sekolah, atau karena ini juga mencontoh murid-muridnya. Kira-kira apa Bu? Tuntutan pekerjaan. Oh iya, sebagai contoh untuk anak-anak, karena guru sebagai teladan untuk anak didiknya. Tuturi handayani ingarso suksuwodo ingadyo makmur karso. Ya. Bu Yuli, kalau jenengan apa Bu? Sekarang ini kan nek masuk kelas itu kan tepat waktu. Jenengan dalam hatinya itu mempunyai apa itu, melakukan tindakan itu karena apa Bu? Apa pengen berarti ditegur tuntutan? Berarti kalau tidak ada tuntutan jenengan berangkatnya telat Bu? Terpaksa ya. Terpaksa berarti. Dasar posisi. Tapi kalau bisa jangan ya Bu, soalnya kan iya tanggung jawabnya nanti. Loh, guruku berangkatnya siang, aku tak ikut siang lah, nanti gitu ya Bu muridnya. Iya, karena guru sebagai contoh oleh murid-muridnya. Kalau datang
aku muridnya ya seneng ya Bu. Bukan imo-imo yang mawam. Bu guru pundi kok gak datang-datang, biasanya gitu ya Bu. Kita lanjut. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, juga bersifat hukuman fisik. Kemudian konsekuensi itu terencana sesuai kesepakatan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dan proses kolaborasi untuk membantu murid mencari solusi sesuai dengan keyakinan, melatih anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kita lanjut, identitas yang hukuman. Yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau hukuman ini nanti anak-anak membekas tidak Bu kalau diberi hukuman? Terasa tidak? Nanti anak takut sama gurunya karena diberi hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Ini biasanya akan membekas dalam waktu yang lama. Oh, kemarin saya dihukum Pak Adi Sunarto, itu membekas Pak. Kalau hukuman, soalnya saya dulu pernah waktu dihukum oleh guru saya Pak, waktu SD, membekas sampai sekarang. Bu Dina pernah dihukum. Ada tidak hukuman yang membekas? Iya. Ada. Waktu duduk di kelas apa Bu? Kelas berapa mas? Coba Bu cerita sedikit. Waktu dihukum tapi membekas. Kalau saya dulu itu Bu, waktu SD karena tidak mengerjakan PR, satu kelas itu dihukum di depan disuruh berdiri, tapi di situ disuruh berdiri satu kaki Bu, sampai istirahat, terus dilempari pakai kapur oleh bapak guru saya. Itu membekas sampai sekarang. Dilempar, saya disuruh berdiri, tapi satu kelas karena tidak mengerjakan semua pelajaran matematika itu Bu. Kalau Bu Dina coba bisa cerita sedikit. Kalau saya waktu SMK, Iya, SMK masih sudah besar ya Bu. Ini bekasnya malah mendalam nih. waktu itu jam kosong. Iya, jam kosong. Bolos. Teman-teman itu ajak, ayo pulang. Akhirnya ikut pulang semua. Ternyata pas kita sudah keluar dari sekolah, dari gerbang, masih ada beberapa yang masih di kelas, gurunya masuk, ternyata tidak ada siswanya. Maksudnya Gurunya tinggal sedikit. Terus hukumannya itu pas waktu les. Pas les baru dihukum. Iya, pasti tidak boleh les. Tidak boleh di les. Membekas tidak boleh Bu? Pasti. Karena kan terus buat omongan gitu Bu. Iya. Oh itu loh anak itu tidak. Iya, masih itu si A. Soalnya membolos itu ya Bu. Iya. Iya, terima kasih. Setiap orang pasti punya pengalaman yang pahit dan senang, itu pasti ya Pak Andi. Iya, ada pahitnya ya nek manisnya. Nek pahit terus yang manis masa tidak ada. Kemudian murid atau anak akan tersakiti karena adanya hukuman. Kemudian perilaku pasif dan agresif meningkat.
Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, kalau hukuman itu kamu harus, tidak bisa ditolak. Kemudian murid atau anak membenci dengan peraturan. Ini kalau hukuman berarti masuknya di positif atau negatif Bapak Ibu? Negatif, ya negatif. Kemudian kita ke konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi itu pendek, tapi kalau hukuman jangka waktunya panjang. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mengubah kamu melakukannya. Terima kasih, biasanya kata yang terakhir itu terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Ini maksudnya di netral. Untuk konsekuensi itu netral, tidak positif juga tidak negatif, tengah-tengahnya. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban biasanya mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian lagi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kita lanjut, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ini juga bisa membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Biasanya dengan adanya hukuman itu karena paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi ini tidak menyakitkan ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu tidak. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini ada beberapa, ini juga masuknya ada beberapa tindakan guru. Ini masuknya di hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuknya karena terlambat ke sekolah. Masuknya di hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan.
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maksudnya juga hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Maksudnya apa? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Maksudnya di konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini berarti juga maksudnya konsekuensi. Kalau sudah membersihkan tumpahan, konsekuensinya harus dibersihkan sendiri. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, maksudnya dihukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya apa hukuman? Itu maksudnya di konsekuensi. Karena apa? Mengelilingi lapangan pas jam pelajaran PJOK. Berarti itu masuk di pelajaran PJOK, tidak hukuman. Kalau pas tidak pelajaran PJOK nanti masuknya di hukuman. Karena ini PJOK, maka itu masuk di konsekuensi. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang sehingga menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dengan pemberian hukuman atau penghargaan tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri murid untuk meyakini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya untuk berbuat salah serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini dulu kita menyebutnya dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Tapi sekarang dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena apa Bapak Ibu? Demi apa? Keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini karena apa? Kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kita harus disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat itu dalam bentuk yang positif, jangan dalam bentuk yang negatif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas tadi dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas 5. Untuk keyakinan kelas 1 ini contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi bisa digunakan untuk semua kelas, tidak hanya untuk kelas 1. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, karena kalau kita senang, waktu belajar kita juga akan semangat. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu penting. Ini juga ada contoh untuk keyakinan kelas 5.
Selalu bersikap positif, jangan yang negatif, yang positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa saling membantu. Ini ada contoh yang mana merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Untuk kesepakatan kelas lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini ada contoh Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan, maksudnya di peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu termasuk tanggung jawab. Tanggung jawab karena kita sudah meminjam buku, tempatnya di situ harus dikembalikan di situ juga. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan karena keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, dan kita juga bisa berlatih untuk bersabar. Gunakan masker untuk apa, Bapak Ibu? Kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga demi keselamatan dan keamanan untuk kita sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada penguasaan, yang kedua kesenangan, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Kita lanjut untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, ini contohnya apa Bapak Ibu? Rumah. Kalau kita tidak punya rumah juga bingung, mau tinggal di mana bingung. Kemudian makanan, kesehatan dan merasa aman. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, merasa diterima, keinginan tetap terhubung. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Yang keempat kesenangan. Ini kalau di sini senang terus ya Bu? Iya, humor. Di sini itu warganya humor, jadi tidak ada yang sedih, senang terus. Itu termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Semua harus terpenuhi. Bermain,
antusias, tertawa. Kalau kita tidak tertawa berarti hatinya gak senang. 5 kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi itu. Kemudian penguasaan, harga diri dianggap, diakui dan didengar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu 1 penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan terakhir manajer. 5 posisi kontrol. Penghukum itu menghardik, biasanya menunjuk-nunjuk, yang salah itu ditunjuk-tunjuk. Kemudian selain itu menyakiti dan menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, biasanya gitu, itu hukuman. Kemudian hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang lain, juga biasanya berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biasanya murid itu biasanya berkata gini, Bu, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya ibu guru, nanti pasti marah lagi. Itu maksudnya di hukuman. Dampaknya nanti bisa mengulangi kesalahan lagi. Ya Pak Su ya? Ya. Biasanya nek dihukum, itu malah kamu senang melakukan kesalahan lagi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, maafkan saya ya Bu, misalnya itu merasa rendah diri. Teman membuatkan alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan diri ibu, itu kita maksudnya di teman. Masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Itu nanti jadi anak ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sempat penting di dunia berkualitas. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu lemah. Nanti dampaknya anak menjadi lemah dan tidak mandiri. Anak itu tergantung pada gurunya karena sudah merasa dijadikan teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyelesaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya peroleh. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini maksudnya nanti saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau boleh tahu posisi kontrolnya sebagai apa? Tadi kan ada pemantau, ada teman, ada manajer, kemudian merasa salah tadi, ada penghukum. Kalau yang nomor 1 itu saya kecewa sekali dengan kamu, maksudnya diapain? Maksudnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu masuk di teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, untuk saat ini sampai ini Bapak Ibu sudah merasa di bagian 5 kontrol yang apa? Tadi kan ada 5. Yang mana? Yang sering dilakukan? Penghukum. Pandi apa Pak ini? Penghukum Pak. Itu ada 3 Pak, penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Manajer, hebat, Pandi sudah merasa dirinya sebagai manajer. Budina apa Bu? Pemantau. Kalau bulan apa Bu? Teman. Buani? Penghukum. Ini biasanya yang suka menghukum ibu bapak ibu yang keras-keras ya. Biasanya yang keras itu bapak-bapak Bu. Tapi punya juga keras ini. Beda apa beda? Teman. Pak Pur tidak punya. Adi Sunarto apa Pak? Penghukum. Penghukum. Saya percaya kalau Pak Adi Sunarto bisa dilihat dari wajahnya ya. Sadar diri. Iya. Kita lanjut. Refleksi diri. Kita sebagai pendidik dalam posisi kontrol sebagai tadi sudah ada yang penghukum, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Tapi sebaiknya kita kan berusaha sedikit-sedikit untuk mencapai ke manajer ya Bapak Ibu. Biar anak tidak dihukum terus, nanti membekas. Efeknya nanti membekas. Kita mencoba sedikit-sedikit. Kalau itu belum bisa jadi manajer, ya jadi teman lah untuk anak didik kita. Kita lanjut. Segitiga restitusi itu ada 3. 1, ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang kita tanyakan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Ini contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua, validasi kebutuhan. Ini membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ini biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi?
Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini refleksi. Tadi Bapak Ibu sudah tahu 5 posisi kontrol, katanya tadi ada yang penghukum. Sedikit-sedikit nanti jangan penghukum terus ya Pak Adi ya. Iya, sekali-kali jadi teman, jadi pemantau. Yang terakhir itu kalau manajer ya diusahakan ya Pak. Kita sedikit demi sedikit kita bisa mencapai ke manajer. Ini ada tadi salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dari Bapak tadi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Ya, Bunda, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sebagai guru yang sudah lama mengajar, Iya. kadang sudah terbiasa menggunakan cara penyelesaian pelanggaran pada anak itu dengan hukuman. Iya. Nah, bagaimana mulai merubah kebiasaan itu dengan metode-metode yang Bu Lili sampaikan tadi, misal pada posisi kontrol tadi. Tadi ya, terima kasih Bunda sudah memberikan pertanyaan. Akan saya coba jawab ya. Ini posisi kontrol tadi ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu kita jangan dengan kekerasan Bapak Ibu. Kita coba menggunakan posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi kita coba dulu. Tadi penghukum, tadi sudah berusaha tapi masih belum berhasil. Kita coba pakai 5 posisi kontrol. Nanti misalnya manajer belum bisa, kita pakai teman dulu. Biasanya kalau pakai teman itu anak-anak tidak takut ya Bu. Tapi kalau menghukum, anak itu sudah hidup dulu. Justru malah nanti akan melakukan kesalahan itu lagi. Kalau bisa jangan pakai yang penghukum. Bisa diterima Bu? Bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Gina, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya. Tadi disampaikan materi pembuatan keyakinan kelas. Pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja? Iya, terima kasih. Untuk pembuatan keyakinan kelas, karena itu ada di sekolah atau di kelas, maka yang terlibat berarti semua warga sekolah, termasuk ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, dan juga murid. Karena apa? Ibu kepala sekolah juga terlibat. Nanti kan biasanya Bu ada yang kurang kertasnya, nanti biasanya nanti kan bisa dibantu ibu kepala sekolah ya. Semua warga sekolah itu terlibat.
Bisa dipahami Bu Dina? Iya. Masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Iya, Bu Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya terkait dalam praktek segitiga restitusi sudah kita lakukan, tetapi pada kenyataannya anak masih kurang maksimal atau belum bisa ada perubahan. Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Iya, tadi bicara dalam penyelesaian masalah sudah menggunakan segitiga restitusi, tapi belum maksimal perubahannya. Karena kita sebagai seorang guru itu berperan sebagai pembimbing yang harus membimbing siswa melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan, mengungkapkan kesalahannya, menggali alasan, dan memahami keyakinan apa yang mereka langgar waktu dibuat bersama. Sehingga harapan akhirnya itu siswa dapat menyadari kesalahannya sendiri. Dari belajar kesalahannya tadi, akhirnya mereka menyadari suatu nilai keyakinan yang melekat dan memperkuat karakter siswa. Jika awalnya kita membuat peraturan yang kita anggap sebagai budaya positif, itu termasuk keyakinan positif, budaya positif, hanya satu pihak saja, misalnya yang membuat guru, itu tidak mungkin berhasil. Maka kita harus libatkan semua agar semua bisa terlibat dalam pembuatan budaya positif. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus melibatkan siswa. Kita harus selalu, kita sama-sama siswa dengan guru dan dengan kepala sekolah. Bisa diterima Bu Nur? Bisa. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah? Sudah, baik. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk anak didik kita dan kemajuan di SDN 4 Labusan. Terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 kontrol juga, terus ada tadi kesepakatan kelas antara murid dan guru yang mana harus dipatuhi bersama. Dan lebih menariknya lagi, Bapak Ibu ikut berpartisipasi aktif dan menyimak apa yang dijelaskan Bu Lilin. Terbukti dengan adanya dari ibu-ibu yang bertanya tadi, itu sangat menginspirasi, sangat bermanfaat, sehingga kita akan lebih paham. Untuk itu, pada pertemuan ini, siang ini saya selaku pembawa acara hanya ingin memohonkan maaf apabila banyak kekurangan, kesalahpahaman dan kegelapan yang saya lakukan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru Sujati, serta rekan-rekan guru. Saya mohon maaf dan undur diri. Dan sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi SD kita tercinta, SD 4 Labusan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Nurwening, rekan kerja dari Bu Lilin Puji Utami, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Bu Lilin selama ini sudah melaksanakan budaya positif di SDN 4 Labusan. Di antaranya, Bu Lilin sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan positif
seperti pembiasaan apel pagi, membaca surat-surat pendek, 5S, Jumat sehat, dan lain-lain. Bu Lilin juga sudah melaksanakan dan mengajak siswa membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu mengajak siswa untuk lebih disiplin daripada sebelumnya. Bu Lilin juga sudah melaksanakan segitiga restitusi, di mana ketika ada permasalahan siswa tidak langsung diberikan hukuman, melainkan dilakukan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat ya buat Bu Lilin. Semoga sukses kedepannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Azhara. Saya siswa kelas 5 SDN 41 Kecamatan Jati, Kabupaten Bogor. Tadi pagi adalah hari di mana saya berbuat kesalahan, yaitu saya ketahuan menyontek saat ulangan. Saya merasa takut jika dimarahi Bu Lilin karena saya ketahuan menyontek. Namun ketika saya bertemu beliau, ternyata saya tidak dimarahi dan saya tidak dihukum. Di situ saya merasa senang. Saya diajak diskusi dengan Bu Lilin supaya saya lebih percaya diri dengan kemampuan diri sendiri dan berbuat jujur dalam segala hal. Terima kasih.